Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Nurlaili Rahmati. Saya salah satu peserta lomba pembelajaran inovasi pembelajaran guru Al-Irsyad Al-Islamiyah. Di sini saya akan menjelaskan materi teks prosedur mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 5. Mari kita simak videonya. Oke, sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, jangan lupa kita mulai dengan berdoa. Oke, ketua kelas boleh dipimpin berdoanya. Isti'dadan nahnu musta'in. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Nah anak-anak, sekarang coba kalian tengok kanan kirinya, kira-kira ada nggak teman kalian yang hari ini tidak masuk? Lengkap Ustazah. Assalamualaikum. Maaf saya terlambat. Kenapa? Karena bangunnya tadi kesiangan. Nah, hari ini Alia terlambat anak-anak. Kira-kira kalau terlambat konsekuensi logisnya apa? Murojaah. Oke Alia, karena hari ini kamu terlambat, jadi hari ini konsekuensinya yaitu murojaah surat An-Naba ayat 1 sampai 5. Sebelum murojaah, Alia sudah sholat? Sudah. Oke, berarti tinggal murojaah ya. Oke, kita dengarkan terlebih dahulu murojaah Alia surat An-Naba. Oke, Alia boleh dimulai. Amma yatasaalun. Alhamdulillah Alia sudah murojaah. Besok lagi tolong jangan diulangi ya Alia. Iya. Oke, sekarang silakan boleh kembali ke tempat duduknya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ustazah akan menyampaikan dulu terkait dengan kesepakatan kelas dan konsekuensi logis kita. Tadi teman kalian Alia hari ini terlambat. Nah, makanya seperti yang sudah kalian lihat tadi mendapatkan konsekuensi logis murojaah. Yang pertama, kesepakatan kita yaitu datang tepat waktu. Kira-kira konsekuensi logisnya apa anak? Murojaah. Yang kedua, kesepakatan kelasnya yaitu tertib atau disiplin. Nah, kalau kalian menemukan teman kalian yang tidak tertib, maka konsekuensinya mendapat teguran atau mendapat nasihat, ya, baik itu dari guru maupun dari temannya. Yang ketiga, kalian harus berkata sopan, baik itu terhadap teman, apalagi terhadap guru. Kira-kira apa konsekuensi logisnya kalau kalian menemukan teman kalian tidak berkata yang sopan? Istighfar. Membaca istighfar. Terus yang keempat, kesepakatan kelas kita yaitu menghargai sesama teman. Kira-kira kalau kalian menemukan lagi nih teman kalian tidak menghargai sesama, apa konsekuensi logisnya? Meminta maaf. Terakhir, kalau kalian melihat teman kalian membuang sampah atau tidak menjaga kebersihan, maka konsekuensinya membantu yang jadwal piket selama 2 hari. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pagi hari ini yaitu yang pertama, kalian nanti diharapkan akan mengetahui pengertian atau apa itu yang dimaksud dengan teks prosedur. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti kalian akan dipelajari atau kalian akan belajar tentang cara menulis teks prosedur sederhana. Jadi nanti kalian membuat teks prosedur. Setelah itu, yang ketiga, nanti kalian akan mempresentasikan atau berbicara tentang teks prosedur yang sudah kalian buat tadi. Yuk anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita tes semangat kita terlebih dahulu. Kalian pasti sudah tidak asing dengan tepuk wow kan? Oke, sekarang kita bunyikan bersama-sama. Tepuk wow. Kasih W, kasih O,
kasih, weh. Wow, keren. Wow, keren. 5 Sa'ad bin Abi Waqqas. Keren. Wow, keren. Paham. Oke, tepuk tangan. Baik anak-anak, sekarang Ustazah mempunyai pertanyaan nih untuk kalian. Pertanyaan yang pertama, kira-kira apakah kalian semua di sini pernah melakukan sesuatu kegiatan berdasarkan petunjuk? Jika iya, kira-kira kalian itu membaca petunjuk itu atau kalian mendengarkan petunjuknya? Alia? Membaca. Kira-kira nih, kalau kalian melakukan sesuatu itu tetapi tidak melalui membaca petunjuk atau mendengarkan petunjuk, apa yang kalian lakukan? Angkat tangan. Ya, Naira? Akan susah dimengerti atau kalian mungkin ada yang belum faham. Itu tadi ketiga pertanyaan yang sebelumnya Ustazah sampaikan ke kalian, itu juga nanti akan berhubungan dengan materi kita pada pagi hari ini. Kira-kira dari ketiga pertanyaan Ustazah tadi, ada yang bisa tebak apa materi kita pada pagi hari ini? Syifa? Baik, materi kita pada pagi hari ini yaitu nanti kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Nah, sebelumnya nih, di depan kalian mungkin sudah melihat apa itu teks prosedur. Tetapi sebelum ke materi, Ustazah punya sesuatu nih di depan. Kira-kira Ustazah hari ini membawa apa? Indomie. Membawa Indomie. Nah, kenapa ya Ustazah hari ini kok membawa Indomie? Nah, ini juga berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Anak-anak mungkin kalau di rumah kalian sering atau mungkin ada yang sudah bisa memasak Indomie secara mandiri. Kalian kalau mau memasak Indomie, nih, jangan lupa kalian coba perhatikan di bungkusnya. Di Indomie ini sudah terdapat teks prosedur atau salah satu contoh teks prosedur. Di belakang ini ada tata cara memasak Indomie yang benar. Nah, oke, sebenarnya apa sih itu teks prosedur? Baik, kita akan belajar dulu tentang pengertian teks prosedur. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur itu adalah tulisan yang memuat petunjuk secara urut dan dalam menghasilkan sebuah karya. Jadi anak-anak, teks prosedur itu adalah suatu teks di mana di dalamnya itu nanti terdapat sebuah tulisan secara urut. Misalkan ada terdapat langkah-langkahnya atau tahapannya. Itu namanya teks prosedur. Langkah-langkah atau tahapannya itu tertulis secara urut. Itu pengertian teks prosedurnya. Sekarang Ustazah mau bertanya. Kira-kira apa sih pengertian teks prosedur itu? Ada yang bisa jawab? Silakan berdiri, Azima. Apa itu teks prosedur? Teks yang memuat petunjuk. Teks yang memuat petunjuk. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kata Azima, teks prosedur adalah teks yang berisi petunjuk. Benar anak-anak, jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi petunjuk. Pertanyaan yang kedua adalah, kira-kira apa ya tujuan dituliskannya teks petunjuk itu? Ada yang tahu? Angkat tangan lagi. Syifa. Untuk memberi pemahaman bagi pembaca. Benar ya, tetapi lebih tepatnya teks prosedur itu bertujuan untuk memberi panduan kepada pembaca. Pertanyaan yang ketiga, misalkan nih kalian mau melakukan sesuatu yang belum pernah kalian lakukan, tetapi kalian tidak ada atau tidak membaca panduannya, kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Akan susah untuk melakukan kegiatan tersebut. Akan susah untuk melakukan kegiatan tersebut. Setelah kalian memahami apa itu pengertian teks prosedur dan tujuannya, sekarang Ustazah mau memberi kalian tugas atau latihan. Nih Ustazah di sini mempunyai lembar kerja untuk kalian nanti setelah Ustazah bagikan,
silahkan kalian kerjakan secara mandiri, kerjakan sendiri-sendiri. Jika sudah selesai, boleh langsung dikumpulkan ke Ustadzah. Sudah Ustadzah. Oke, silakan boleh dibawa ke depan. Nah, setelah ini Ustazah akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nanti kalau sudah terbagi menjadi beberapa kelompok, tugas kalian yaitu membuat teks prosedur. Kalian diskusikan bersama kelompoknya, kira-kira nanti apa yang akan kalian buat di dalam teks prosedur. Nah, nanti Ustazah akan bagikan kertasnya. Nanti setiap kelompok mendapatkan satu kertas. Nanti silakan kalian tulisi di sini. Kalian boleh menggambar, kalian boleh berkreasi intinya ya, tentang apa yang akan kalian tulis mengenai teks prosedur. Tisu dua kan? Tisu aja cepetan. Udah lama ya? Kenapa nggak pakai yang ini aja? Ini lagi ya. Itu Nora itu hijau nggak nyambung. Ini tuh es teh coklat gitu loh. Jangan kurang merah nanti. Jadi bagusnya tugas kreasi ini ditempel kayak di balai-balai gitu. Iya. Aku gambar orang. Boleh. Ini kan yang rapi ya. Harus rapi biar bagus. Duh, kau Dara yang nulis rela males. Gitu loh. Gimana? Ada kendala? Sudah. Apa nih? Sudah? Ayo, sudah bagus ini, cepat selesaikan. Oke anak-anak, perhatikan sebentar. Nanti bagi kelompok yang sudah selesai duluan, silakan ucapkan takbir. Akan membuat es teh adalah 1. Siapkan bahan-bahan seperti teh, gula, dan es. Oke, karena kelompok 3 tadi sudah maju perwakilannya. Sekarang kelompok yang tadi kedua kali, kelompok 4 perwakilannya boleh silakan maju ke depan. 1. Siapkan buah-buahan. 2. Masukkan nata de coco dan jelit. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja tadi? Teks prosedur. Apa tujuan teks prosedur itu? Untuk memberi panduan pembaca. Untuk memberi panduan kepada pembaca. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita sudah sampai di ujung pembelajaran kita. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, untuk pertemuan kita yang akan datang nanti kita akan belajar tentang awalan me. Mohon disiapkan di rumah, boleh kalian dibaca-baca buku penanya. Baik anak-anak, Ustazah cukupkan sampai sini. Silakan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk hari ini. Ustazah mohon maaf apabila terdapat salah kata. Kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul masjid. Terima kasih Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi video pembelajaran saya di kelas 5 Sa'ad bin Abi Waqqas tentang teks prosedur. Untuk itu saya ucapkan jazakillahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.